saya Agus Setiawan dari Baca Kilat. Kali ini saya akan berbagi tentang 7 langkah membaca efektif. Baik, seberapa sering Anda pada proses membaca buku berakhir dengan ketiduran, tidak konsentrasi, tidak selesai membaca, atau tidak termotivasi lagi membaca buku tersebut? Berbeda sekali dengan saat pertama kali kita membelinya. Mungkin Anda pernah mengalami hal-hal seperti itu. Nah, kali ini dalam 7 langkah membaca efektif, saya akan membahas langkah-langkah apa yang membuat kita bisa mengoptimalkan proses membaca kita. Anda tidak perlu khawatir dengan 7 langkah ini karena 7 langkah ini bisa Anda lakukan berbarengan. Tentu ada usaha yang perlu kita lakukan dengan optimal supaya hasil membaca kita menjadi optimal. Nah, 1. Posisi duduk. Seberapa sering Anda mengatakan bahwa Anda membaca buku dan ketiduran? Salah satu hal yang paling sering terjadi adalah karena posisi duduk. Sebenarnya Anda tidak duduk, Anda tidur dalam proses membaca, Anda berbaring atau Anda selonjoran. Posisi duduk yang tegak seperti ini akan membuat aliran darah dan oksigen ke otak menjadi maksimum sehingga memberikan kesegaran kepada otak, membuat pandangan mata lebih luas dan meningkatkan konsentrasi kita. Tentu juga posisi duduk yang tegak seperti ini secara psikologis berarti kita menganggap buku yang kita baca di depan kita adalah buku yang penting. Tentu kita tidak bisa berkomunikasi dengan seseorang di mana kita menganggap orang itu penting tapi kita selonjoran atau kita tiduran ngomongnya sama mereka. Nggak mungkin, kita harus duduk tegak memperhatikan mereka. Sama seperti buku, kita perlu duduk tegak dan memperhatikan dengan baik, memberikan perhatian kita kepada buku, maka kita akan menganggap buku itu penting dan kita akan membaca lebih efektif. Yang kedua, tujuan membaca. Apa tujuan Anda membaca buku itu? Pikiran kita selalu mencari nikmat dan menghindari sengsara. Jika kita tidak punya tujuan yang jelas untuk membaca buku itu, maka pikiran akan merasa bahwa untuk apa baca buku tersebut. Membaca akan menjadi beban, membaca akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, membaca akan menjadi sebuah usaha yang membuat kita tidak nyaman. Nah, dengan memberikan tujuan, kita memberikan pikiran kita kejelasan untuk apa kita membaca buku tersebut dan ada kenikmatan yang ingin kita sampaikan. Jika tidak ada, pikiran akan bilang, ngapain repot-repot, mending tidur aja. Yang ketiga adalah kondisi yang tepat. Jika kita tidak bisa fokus dalam membaca, maka berapapun waktu yang kita investasikan untuk membaca akan menjadi sia-sia. Kita perlu fokus dalam membaca. Untuk fokus lebih baik, maka kita perlu menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, memperlambat pola gelombang otak kita sehingga kita bisa mengarahkan pikiran kita dengan tepat ke buku dan menyerap informasi dengan lebih cepat. Cara yang paling sederhana adalah Anda tarik nafas yang dalam, kemudian hembuskan, lakukan beberapa kali, maka Anda otomatis akan semakin tenang, semakin fokus. Yang keempat adalah membuat bawah sadar kita belajar lebih dulu. Kita belajar lebih cepat dengan pikiran bawah sadar kita daripada pikiran sadar kita. Karena dari indera kita memasukkan atau memproses informasi ratusan juta per detiknya. Tapi yang disadari oleh pikiran sadar hanyalah 40 bit. Nah, sangat kecil sekali dan sisanya itu semuanya masuk ke pikiran bawah sadar kita. Jika pikiran bawah sadar kita sudah mempelajari sesuatu, maka saat kita mempelajari hal itu kembali, kita akan merasa familiar, kita akan sudah merasa kayaknya kita sudah tahu dan sayangnya pikiran sadar tetap tidak bisa mengetahui dari mana kita mengetahui itu. Dia hanya tahu bahwa ini sudah familiar. Jadi penting sekali buat kita jika kita ingin membaca sebuah buku, kita membuat bawah sadar kita belajar lebih dulu. Kita menabung dulu ke pikiran bawah sadar kita sehingga pemahaman akan datang dengan lebih mudah, lebih cepat dan kita akan bisa menerapkan isi buku itu dengan lebih baik. Cara membuat pikiran bawah sadar kita belajar dulu adalah dengan membaca 1 halaman per detik, yaitu baca kilat. Yang kelima adalah melibatkan imajinasi. Dengan melibatkan imajinasi berarti kita belajar 2 kali. Pertama pada saat kita membaca, yang kedua pada saat kita berimajinasi. Karena kedua hal ini sama-sama akan membuat sambungan sel neuron terjadi. Semakin sering sambungan sel neuron terjadi, maka kita akan ingat semakin lama, akan lebih mudah memahami.
Yang keenam adalah mengatur kecepatan. Kita tentu tidak bisa membaca dengan kecepatan yang sama dari awal sampai akhir. Seperti kita naik mobil, kita tidak bisa menyetir mobil itu dari awal kita mulai sampai kita sampai di tempat tujuan dengan kecepatan yang sama. Karena kondisi jalan berbeda, kondisi buku juga berbeda. Kita perlu mengatur kecepatan kita supaya hasil yang kita baca menjadi optimal. Yang ketujuh adalah mencatat dengan mind mapping. Kita belum belajar jika kita belum mencatat. Dan tentu kita perlu mencatat dengan optimal. Mind mapping adalah sebuah sistem mencatat yang menggunakan sisi kanan otak kita sehingga kita bisa mengingat lebih lama, menghafal lebih cepat, dan memahami dengan lebih mudah. Tentu tidak mudah untuk melakukannya di awal karena kita belum fasih. Begitu kita sudah fasih melakukannya, maka mind mapping akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa dalam proses membaca buku dan proses pembelajaran Anda. Saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama mempraktekkan 7 langkah membaca efektif ini dalam sebuah seminar yang akan saya adakan dalam waktu dekat. Tentu kita akan mendapatkan hasil yang lebih optimal jika Anda langsung mempraktekkan apa yang sudah Anda pelajari. Silakan mendaftarkan diri Anda ke nomor telepon berikut ini atau kunjungi ke www.bacakilat.com untuk informasi lebih lanjut. Saya tunggu Anda di seminar saya. Sukses selalu.